Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat luar biasa. Dahsyat, yes. Nah, ini adalah artinya apa ya? Kita bersyukur kepada Allah walaupun pandemik seperti ini. Kita bisa berkumpul menggunakan masker seperti ini, jaga jarak ya, agar kita terhindar dari COVID-19 yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan tentunya COVID ini segera nyah dari negeri kita. Kita bisa melakukan aktivitas dengan leluasa, termasuk namanya sekarang ini P2 K2 untuk keluarga PKH ya, program keluarga PKH seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bisa kita perhatikan di gambar ini. Ini di gambar sudah sengaja disediakan. Gambarnya terkait modulnya adalah modul kesejahteraan sosial. Ya, ini sudah ada di sini, bisa dilihat. Nah, ini sesi yang kita pelajari ini adalah tentunya terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini materinya luar biasa dan perlu kita telaah tentunya agar kita senantiasa peka hati kita ini terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan. Banyak di antara kita dengan kesempurnaannya sehingga merendahkan orang lain. Jangan ibu ya, jangan. Karena hakikatnya semua orang memiliki hak yang sama. Tentunya ibu-ibu pada kesempatan hari ini sebelum melangkah ke materi selanjutnya tentunya perlu tahu dulu nih, ibu-ibu apa sih namanya penyandang disabilitas itu? Mungkin ada yang tahu, ibu bisa menyebutkan? Orang yang memiliki kekurangan, yang butuh bantuan orang lain. Ya, itu sudah mendekati, bagus sekali ibu ya. Ini sudah ada gambaran bahwa disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan, sehingga untuk melakukan sesuatu itu pasti membutuhkan orang lain. Mau makan, dia nggak bisa nyuap. Mau disuapin, disuapin sama orang lain. Ketika mau pindah tempat, dia harus digotong. Nah, itu adalah disabilitas berat, penyandang disabilitas. Dan itu tentunya menjadi perhatian khusus buat kita. Orang yang memiliki keleluasaan anggota badan normal itu harus peka terhadap mereka. Mereka pun memiliki hak yang sama seperti kita. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Bisa dipahami ya? Ya. Ibu-ibu, perlu kita ketahui setelah kita tahu tadi arti dari disabilitas ini ataupun penyandang disabilitas, itu perlu kita ketahui juga bahwa disabilitas itu ada beberapa macam. Ini bisa terlihat di gambar. Ibu bisa menyebutkan, bisa dibaca ibu, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini apa ini ya? Disabilitas fisik. Ya, disabilitas fisik itu artinya adalah keterbatasan terkait fisiknya. Bisa kakinya tidak ada, bisa tangannya putus, ataupun kakinya ada lengkap tapi jalannya tidak normal. Itu juga sama dengan disabilitas, begitu ya. Ada lagi apa ibu ini namanya? Disabilitas rungu wicara, artinya dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Ini banyak macamnya terkait disabilitas. Alhamdulillah ini sudah luar biasa pada pertemuan hari ini. Ibu-ibu semangat. Ibu-ibu bisa menjelaskan apa itu disabilitas. Nah, tentunya adalah disabilitas ini adalah keterbatasan sehingga perlunya kita yang normal ini tetap peka, bisa merasakan apa yang mereka rasakan sehingga tidak ada namanya kecemburuan ataupun yang disabilitas tadi merasa tidak percaya diri. Nah, karena kenapa? Kitanya tidak merangkul. Karena kalau kita rangkul, mereka akan merasakan kepercayaan diri yang luar biasa. Ibu-ibu ya, bapak-bapak sama ya. Artinya manusia biasa, cuma mereka memiliki keterbatasan. Kita bisa membuat KTP, bisa nggak? Bisa. Mereka bisa nggak ibu-ibu? Bisa ya. Anak kita punya kakak atau punya akte, mereka juga bisa nggak ketika mereka pribadi untuk membuat akte atau kakak? Bisa ya. Nah, ini penting sekali bahwa di masyarakat itu mereka pun sama seperti kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan capil ya dan lain sebagainya. Bahkan di satu tempat ya di Jakarta ataupun di daerah-daerah yang sudah maju di Yogyakarta itu ada namanya apa ibu-ibu, tempat jalan ya, trotoar khusus untuk mereka penyandang yang ini ya, penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat. Jadi mereka tetap jalan mengikuti arah yang ada, akhirnya mereka bisa berjalan atau sampai tujuan. Itu
sudah disediakan sama pemerintahnya, pemerintah daerah, sehingga memudahkan penyandang disabilitas ini merasakan akses umum yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Di samping itu tentunya ada hal lain, bahkan ketika ke masjid pun mungkin Bapak bisa menyebutkan pernah melihat tidak ketika di masjid? Pernah, jadi ada tempat khusus untuk orang yang disabilitas. Nah, itu dia, ya. Bahkan di tempat ibadah pun ada tempat khusus, tempat wudhunya khusus, tempat sholatnya, dan arah-arah tertentu ketika mereka turun dari lantai masjid itu sudah disediakan tempat khusus, sehingga mereka bisa berjalan dan tidak bertubrukan dengan orang yang normal. Itu luar biasa. Tentunya adalah layanan ini untuk kemudahan mereka, dan kita yang normal tentunya ibu-ibu ya, kita harus merasakan bahwa mereka dengan segala keterbatasan juga perlu kita hargai agar mereka benar-benar merasa kedudukannya ada. Nah, mereka merasa dihargai. Akhirnya setelah kita mempelajari beberapa materi terkait penyandang disabilitas ini, kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Yang normal juga kadangkala memiliki kekurangan, apalagi mereka yang disabilitas sudah pasti memiliki kekurangan. Dan itu kita tanamkan dalam hati kita bahwa mereka itu memiliki hak-hak yang sama dengan kita. Jangan pernah menghina mereka, jangan pernah mengucilkan mereka, karena mereka ada tentunya tidak ingin seperti itu. Tapi dengan keterbatasannya mereka juga memiliki hak hidup. Tentunya kita yang normal supaya bersosial, hidup bersama mereka, dan senantiasa menjalin ukhuwah, silaturahim, dan menciptakan kerukunan yang luar biasa, sehingga mungkin itu lebih baik daripada menghina mereka. Seperti ya bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, pada materi hari ini mudah-mudahan pada kesempatan hari ini ibu-ibu sedikit paham terkait penyandang disabilitas, contoh-contohnya termasuk macam-macamnya juga, dan layanan terkait penyandang disabilitas di masyarakat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan bapak-bapak? Cukup ya, alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang senantiasa merasakan kesulitan-kesulitan orang lain, keterbatasan-keterbatasan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, lingkungan kita juga menjadi baik pula. Tuntas sudah ya pada kesempatan pertemuan sekarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I wish to stay.